Namo Buddhaya Dev, selamat berjumpa di Dana Everyday Podcast. Nah, pada kali ini kita kedatangan Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Selamat datang di Dana Everyday Podcast Bante. Baik, terima kasih. Nah, Dev, kali ini kita mau bahas tentang Waisak. Nah, Waisak ini kan menjadi berkah bagi insan di dunia. Nah, bersama Bante Dhammakaro kita akan membahas tentang Waisak. Tapi sebelum kita masuk Bante ke tentang Waisak, Bante boleh ceritain tentang masa kecil Bante gak? Seperti apa Bante? Ya, pada waktu saya masih kecil ya, sesungguhnya di keluarga kami ya masih semi Buddhisnya itu masih belum begitu memahami begitu ya. Barulah setelah akhirnya kami mengenal beberapa biku begitu, disitulah ada ketertarikan untuk menjadi samanera, yaitu latihan ya. Berarti masa kecil Bante di mana ya? Di sana di Kaloran di Temanggung, Jawa Di Tengah. Temanggung. Ya. Nah, di mana waktu di sana itu memang banyak yang beragama Buddha sedikit atau gimana Bante? Sesungguhnya di saat itu memang satu kampung itu adalah Buddhis semua. Oh, satu kampung Bante? Iya, satu kampung itu. Oh. Jadi kami ya seperti bisa dikatakan Buddhis secara tradisi lah begitu ya. Oke. Di kampung apa namanya Bante? Di Kampung Krecek. Oh, di Kampung Krecek. Saya juga pernah ke sana, memang luar biasa bagus sekali. Nah, terus Bante berarti kan masa kecil Bante biasa. Terus kenapa Bante kok bisa tertarik menjadi seorang sangga gitu, anggota sangga? Pada waktu kecil ya kita sama sekali sebenarnya tidak ada pengertian bagaimana kehidupan sebagai seorang biku atau samanera itu ya. Akhirnya di saat setelah selesai sekolah, waktu saya sempat kerja juga. Lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan biasanya menjelang Waisak itu ada pelatihan 2 hari, 3 hari sekaligus atas sila begitu ya. Di saat itulah dibimbing oleh seorang biku langsung. Utamanya saat itu adalah sering ketemu dengan Bante Jotidhammo Mahathera. Ya. Maka disitulah mulai ada ketertarikan bahwa banyak hal yang saat itu juga saya pertanyakan begitu kepada beliau-beliau para pembimbing saat itu. Beliau selalu menyampaikan bahwa kadang-kadang kan apa yang kita pertanyakan kan teoritis ya, padahal sesungguhnya dhamma itu kan perlu dipraktekkan gitulah. Saat itulah beliau-beliau itu memberitahukan, menawarkan, ayo kalau memang mau praktek supaya memahami dhamma lebih lanjut, ikutlah pabaja. Ya. Yaitu adalah pelatihan untuk menjadi siswa-siswa Buddha, siswa pabaja samanera itu adalah murid-murid biku begitu. Oke. Nah, dari situlah mulai saat akhirnya sudah 2 minggu rasanya masih belum cukup begitu mendalami itu. Kemudian suruh ikut yang 3 bulan. Saat ikut yang 3 bulan itulah baru merasakan bahwa oh ternyata manfaat dari praktek dhamma itu ya sekaligus juga menjadi seorang samana itu begitu sangat besar begitu. Ya, dari situlah ketertarikan saya untuk menjadi biku dan samanera. Apanya Bante yang paling membuat Bante sangat tertarik jadi anggota sangganya Bante? Jadi pada waktu itu salah satunya adalah bahwa saat para Bante saat itu masih sedikit ternyata, tahun-tahun saya 93 ya, 93 itu anggota biku itu ternyata sedikit. Kemudian banyak menyampaikan, ayo mbok silahkan pada ikut para biku untuk juga membantu pengabdian ya, pembinaan begitulah. Saat itulah saya ada rasa ternyata menjadi biku juga bisa mengabdi seperti halnya para romo atau juga para pandita, bahkan juga termasuk rumah tangga. Artinya juga tetap bisa berpraktek dan juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Saat itulah saya, nampaknya bisa, saya akan mencoba untuk terus berlatih menjadi biku begitu. Bante, awal-awal menjadi Bante itu apa yang kayaknya yang paling berat, terus bagaimana Bante mengatasinya gitu Bante? Tetap bertahan gitu. Ya, memang yang pasti itu yang sebetulnya saat itu adalah sungguh izin dari orang tua yang paling nggak gampang ya. Jadi saat itu memang tahun-tahun itu sungguhnya kalau kita bilang untuk belajar begitu seperti sekolah ya, seperti sekolah. Sehingga saat itu diizinkan, tapi setelah ketahuan setahun 2 tahun begitu baru tahu ditanya, ini sekolahnya tidak
tidak berhenti begitu. Baru akhirnya mereka tahu dan akhirnya lama-lama yang ngerti, barulah akhirnya bisa diizinkan. Jadi awal-awalnya di situ sungguhnya. Kalau kita ketahuan dari awal mungkin nggak boleh juga. Terus berarti ada trik apa nih Bante biar misalkan mungkin sekarang kan jangan-jangan ada dev juga yang mau jadi Bante atau bikuni tapi nggak boleh sama orang tua. Triknya gimana Bante biar diizinin waktu itu? Ya, sifatnya adalah pelatihan karena sesungguhnya Babaja itu ada tahapannya kan, ada yang bisa 2 minggu dulu, nanti 3 bulan, nanti setahun, nanti 2 tahun, baru kalau memang ternyata keluarga bisa mensupport ya bisa lanjut begitu. Jadi di saat pelatihan-pelatihan yang bertahap tadi sifatnya seperti pembelajaran yang ada batas waktunya begitulah. Nampaknya orang tua biasanya di saat nanti saya hanya sampai tanggal ini atau bulan ini mereka bisa mengizinkan. Tapi kalau mau terus bertahap. Pasti bertahap. Banyak yang ternyata mereka mendapatkan pola cara seperti itu. Jadi bertahap untuk pelatihannya itu nanti orang tua bisa mengizinkan. Oh berarti juga jangan ditentang ya Bante ya, bertahap dulu ya Bante ya. Nanti lama-lama juga diizinkan kayak Bante sampai sekarang gitu. Bante kalau Waisak ini kan tentu kita nggak bisa lepas dari perjuangan Pangeran Siddhartha yang menjadi Buddha. Nah sebenarnya pesan Waisak yang bisa kita ambil dari perjuangan Pangeran Siddhartha sehingga menjadi Buddha, terutama tentang kondisi sekarang ini, apa sih yang kita bisa petik Bante untuk para umat? Ya, yang pasti adalah bahwa seperti disampaikan bahwa terjadinya Waisak artinya adalah pencapaian dari seorang Pertapa Gautama menjadi Buddha yang diawali sudah tentu juga dari kelahiran ya. Di saat kita mengenang kelahiran saja itu sungguhnya apalagi kelahiran seorang Bodhisattva itu merupakan sebuah perjuangan. Jadi artinya bahwa memang setiap kehidupan itu dimanapun saja ya, bahkan Guru Buddha kan sampai menyampaikan bahkan di alam surga saja masih ada perjuangan di sana. Jadi bukan serta-merta bahwa di sana juga bahagia total. Saat nanti mencapai yang dinamakan nibbana itulah total. Tapi ternyata di alam surga pun masih harus berjuang. Lah, inti dari kehidupan adalah sebuah perjuangan, proses panjang itu baru akhirnya mencapai pencerahan itulah yang sungguhnya di saat mencapai pencerahan sungguhnya sudah selesai. Jadi Buddha itu saat itu sudah selesai untuk berjuang dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi satu kemanfaatan atau makna dari itu semua adalah karena perjuangan seorang manusia Siddhartha itulah yang akhirnya menjadi Buddha mencapai pencerahan inilah yang sungguhnya memberikan kemanfaatan untuk dunia. Jadi pada waktu saat sebelum pencerahan Pertapa Gautama misalnya ya, di sana juga sudah tentu saat itu juga sudah banyak kan ajaran-ajaran, bahkan saat itu juga dikenal dengan 6 ajaran kalau sekarang yang seperti agama, tapi zaman itu adalah perguruan ya, jadi yang sangat terkenal lah. Di saat itulah saling akhirnya seperti diskusi dan lainnya yang rata-rata menyatakan bahwa dengan adanya Dhamma itulah merubah pola pikir kehidupan di dunia itu sendiri. Seperti halnya baik Waisak yang utamanya Waisak yang sebelum-sebelumnya biasanya dari para tokoh-tokoh dunia, baik itu dari Paus, dari tokoh-tokoh yang lain itu memberikan satu respon, memberikan satu ungkapan bahwa Waisak memberikan kedamaian kepada dunia, karena satu kalimat yang mereka selalu kutip adalah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Ya, semoga semua makhluk berbahagia ya Bante. Jadi ungkapan itu sudah tentu kan akan selalu disertai dengan tindakan. Bagaimana supaya menjadikan semua makhluk berbahagia itulah dibarengi dengan tindakan-tindakan menyitai, menyayangi, menghargai, memperhatikan dan lainnya, itulah bentuk-bentuk dari kita mewujudkan dari semua makhluk berbahagia. Berarti tadi kan Bante bilang bahwa semuanya adalah perjuangan. Benar. Sampai nanti kita semua mencapai pencerahan. Nah, benar, berarti Bante sekarang ini kan tahu sendiri ekonomi juga lagi begini Bante gitu kan. Nah, pesan apa atau dari Waisak untuk umat yang sekarang sedang berjuang ini bisa ambil pesannya seperti apa Bante? Ya, seperti tadi sampaikan bahwa memang kan kehidupan sebuah perjuangan yang juga harus dipahami bahwa siklus kehidupan itu juga berubah-ubah. Kalau misal toh sekarang katakanlah sedang dalam kesulitan, dalam sedang apalagi kita
mulai dari pandemi kemarin ya, sekarang baru mau mulai untuk merangkak kembali, ibaratnya begitu. Tidak apa-apa, memang itulah sebuah proses dari kehidupan itu sendiri, bahwa ada waktunya. Maka kan Sang Buddha sendiri menggambarkan kehidupan itu seperti cakra, roda. Artinya kan berputar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya di samping, ada kalanya di atas. Itu bisa terjadi. Dan bisa jadi bahwa yang kemarin 2 tahunan kita pandemi ini bisa dikatakan sebagai bagian dari proses itu sendiri. Pasti suatu waktu ya nanti akan kita berada di kondisi yang terbaik juga. Oke. Jadi dibutuhkan satu pemahaman demikian yang akhirnya kita tidak mudah untuk frustasi dan lainnya. Justru kita mempunyai keteguhan dan semangat itu sendiri. Berarti bagi umat nih Bante, mungkin Dev dan umat lain yang mungkin sekarang kalau kata Bante kan kayak roda. Nah kalau mereka sekarang lagi di bawah nih Bante, benar. Gimana ya Bante triknya atau tipsnya untuk mereka secara dhamma? Jadi memang di saat kita berada di bawah, ya biasanya apa saja yang kita lakukan itu selalu seperti baca itu buntu lah, bahkan mungkin kita kalau toh ada usaha juga relasinya tiba-tiba itu tidak mendukung dan lainnya. Kebalikannya di saat kita di atas, maka ada satu pepatah mengatakan apa yang dipegang menjadi emas. Artinya apa saja yang diupayakan, diusahakan, yang dikerjakan itu semuanya membuahkan hasil yang melimpah-limpah gitu ya lah. Bagaimana di saat kita dalam kondisi di bawah itu atau sedang kondisi kurang bagus, yang paling penting adalah pola pikir kita, mindset kita. Itu yang juga harus diteguhkan lagi, bahwa jangan sampai itu kan semua bisa dikatakan sebatas hal-hal yang terkait dengan duniawi atau dunia ya, artinya kematerian. Nah, kita kan juga dalam kehidupan ini ada 2 sisi kan, sisi lahiriah dan sisi batiniah. Nah, kita harus kuatkan dalam sisi batiniahnya. Jangan sampai ibaratnya kita sedang sakit fisiknya itu, pikirannya batinnya ikut sakit. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu kita bisa-bisaan berarti. Nah, bagaimana supaya tetap balance ya, pikirannya batin kita teguhkan, kita kuatkan, kita menjadi sehat. Seperti khotbah Sang Buddha, sabda Sang Buddha ya, rugi yang beramang labang, itu bahwa kesehatan adalah keuntungan yang luar biasa. Nah, itu salah satu yang harus dibangun untuk dalam kondisi seperti ini. Berarti misalkan sekarang ini ada umat yang lagi di bawah tentang materi, berarti harus benar-benar balik lagi ke batin, ke pikiran ya Bante. Benar. Berarti solusinya kita harus melakukan kebaikan sesuai dhamma. Salah satunya. Jadi melakukan kebaikan, termasuk juga ya kita bisa banyak baca parita, baca doa, bahkan meditasi dalam hal-hal intinya adalah menghimpun kebajikan-kebajikan yang sesungguhnya itu akan menjadi dasarnya untuk pengembangan kembali. Kita harus ingat bahwa kebajikan itulah sungguhnya yang juga nanti akan membuka peluang-peluang selanjutnya, apa ibaratnya tuh jalan yang akan ditempuh itu ya karena kekuatan kebajikan sungguhnya. Oke, nah berarti tuh Dev, kalau kamu sekarang lagi ngerasa aduh aku lagi di bawah banget, langsung kembali ke kebaikan atau kembali ke dhamma. Nah ini Bante dan juga Dev, ada satu kutipan dari Sang Buddha yang bagus sekali menurut saya, dari Anguttara Nikaya. Bilangnya gini, tanpa henti aku akan berjuang dan bertekad. Biarlah hanya kulit, otot, dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering. Namun aku tetap tidak akan mengendurkan energi sampai aku berhasil mencapai apapun yang dapat dimenangkan oleh kekuatan manusia, energi manusia, usaha manusia. Nah, sepertinya waktu itu Pangeran Siddhartha mungkin bertekad seperti ini ya pada saat mencapai ingin mencapai pencerahan ya Bante. Benar. Itu yang dilakukan oleh beliau. Jadi saat akhirnya hari-hari terakhir ya, jadi sebelum mencapai itu, karena sudah memang itu kan setelah berjuang selama 6 tahun menjadi pertapa, menyiksa diri, itulah di saat menjelang mau mencapai itulah, dengan tekad yang seperti itulah yang akhirnya mengarahkan pada pencapaian. Nah, sebenarnya kita juga bisa ambil hal yang ringan. Sering kan kita sebagai ada kalanya di rumah atau di tempat ibadah menyalakan lilin. Ya, sebenarnya seperti itulah. Demikian dengan lilin, walaupun sampai meleleh habis secara fisiknya, tapi selalu memberikan penerangan di sekitarnya. Nah, maksudnya seperti itu juga, bahwa
kita hendaknya juga mencontoh lilin itu, bahwa kapan saja, di mana saja kita walaupun secara fisik mungkin juga lemah dan lainnya, tapi kan buah-buah pikirannya, ya, ucapannya masih tetap bisa memberikan kemanfaatan di sekitarnya. Nah, itulah salah satu kebajikan. Ini kalau dibaca dari tekadnya Sang Buddha ini, Pangeran Siddhartha waktu itu belum jadi Sang Buddha, itu kan kayaknya luar biasa ya, sampai bilang begitu loh Bante, darah dan daging sampai mengering loh, maksudnya. Itu yang harus para umat juga contoh ya Bante dari Pangeran Siddhartha pada saat kita berjuang ya Bante ya. Benar. Jadi saat itu kan memang itulah yang dinyatakan sebuah kekuatan aditana. Niatan ya, tekad itu memang memberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya gambaran yang paling gampang untuk biasa-biasa atau hari-hari biasa atau kondisi biasa itu seperti itu loh. Di saat dalam kondisi kita sedang tertekan, contoh yang kemarin kita pernah melihat, ada orang yang ya mungkin kalau sebenarnya dia lompat itu tidak bisa setinggi kalau tidak kaget. Di saat itu ada kejadian bahwa orang itu dikejar binatang, anjing begitu ya, karena saking takutnya, kagetnya, dia bisa melompat pagar yang tinggi gitulah. Itulah ternyata kita mempunyai kekuatan yang seperti itu sungguhnya gitu. Hanya kadang-kadang kita tidak bangkitkan, tidak kelola, tidak olah. Itulah yang sungguhnya sering terjadi begitu. Dan kekuatan yang besar itu hanya bisa muncul pada saat ada duka ya Bante ya, atau ada rintangan gitu ya. Kondisi. Jadi sesungguhnya karena jadi kalau di dalam Siddhartha ini tadi adalah karena dibangkitkan dengan kekuatan tekadnya. Kekuatan tekad itulah yang ternyata menjadi kekuatan yang luar biasa begitu. Oh berarti itu, Dev, kalau kamu sekarang sedang berada di bawah, berarti harus gunakan kekuatan tekad juga ya Bante ya. Banyak ada satu kejadian, misalnya ada orang sakit yang sungguhnya secara medis, bahkan oleh medis itu sudah dikatakan bahwa tidak sanggup lagi gitu ya. Di saat itulah sang sakit ini dengan hanya berbaring itu, tapi masih bisa memberikan ungkapan walaupun pelan begitu ya, dia bertekad bahwa kalau saya sembuh misalnya gitu ya, saya akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin secara logika nggak masuk akal gitu ya, tapi bisa ternyata gitu, dan akhirnya bisa sembuhan gitu. Itulah ternyata satu kekuatan itu bisa menjadikan energi yang luar biasa begitu. Oke, nah Dev, udah mulai sekarang udah harus bertekad terus kembali berbuat baik yang banyak untuk bisa bangkit kembali. Bante, bagaimana Bante secara pribadi memaknai Waisak untuk tahun ini Bante? Ya, memang tahun ini dari kami juga mengambil tema yaitu adalah moderasi beragama membangun kedamaian. Seperti hanya oleh Menteri Agama, karena di Indonesia adalah memang majemuk, sehingga tahun ini juga dinyatakan sebagai tahun toleransi. Dari kenapa moderasi ini diangkat yang sedemikian ya, itu persis seperti yang sebenarnya Guru Buddha sampaikan, bahwa kehidupan ini tidak bisa terlalu kuat atau terlalu strict, harus jalan tengah, harus tengah-tengah. Yang juga itu sebenarnya menjadi pelajaran Pertapa Gautama itu sendiri sebelum akhirnya bertekad itu sesungguhnya saat itu mendengar seorang pemain musik ya, pemain gitar gitu, bahwa gitar itu ditarik kencang akan putus dan hilang suaranya. Kalau dikendorkan terlalu kendor juga tidak akan memberikan suara yang bagus, maka harus sedang-sedang. Itulah maka majima. Nah, inilah juga sungguhnya kita menjalankan atau berpraktek agama itu sendiri, apalagi berbangsa. Tidak bisa terlalu juga strict, kita hanya mengutamakan ritual keagamaan, tetapi juga harus kemasyarakatan, karena kita adalah hidup berada dalam tengah-tengah kemasyarakatan secara bangsa dan negara. Lalu apa harapan Bante untuk pada para umat atau untuk Dev di hari Waisak ini Bante? Baik, jadi mari dengan kita mengenang kembali peristiwa Trisuci Waisak itu, yaitu kelahiran dan pencapaian dan sudah tentu juga parinibbana itu yang memberikan spirit semangat bagi kita, karena itulah sungguhnya memberikan satu contoh bahwa sebuah kehidupan ini adalah perlu perjuangan. Setelah berjuang dan juga berhasil seperti halnya Siddhartha menjadi Buddha itu, saat mencapai setelah berhasil juga tidak hanya untuk diri sendirinya, tapi juga diberikan kepada banyak orang, kepada dunia ini. Dan juga harus memahami bahwa dalam kehidupan bagaimanapun pasti akan ada akhir, yaitu adalah kesempurnaan dari parinibbana itu sendiri. Dan inilah yang akan memberikan semangat dan spirit bagi kita.
Wow, luar biasa. Terima kasih Bante Baik, atas sama-sama. wejangan damanya. Terima kasih juga Dev. Terus bersama kami di Dana Everyday Podcast. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.